Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kesehatan gizi anak usia dini yang diampu oleh Ibu Yulisa Lisitriani MPD, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Topik diskusi pada hari ini yaitu mengenai gangguan kesehatan anak usia dini. Sebelum kami memaparkan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Aina Rahma Rizky Wildiana, NIM 2521002. Yang kedua, ada Alinda Intan Anisha, NIM 2521004. Yang ketiga, Atta Restu Kurnia, NIM 2521008. Yang keempat, Azifatul Nur Aziza, NIM 2521011. Pembahasan mengenai gangguan kesehatan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, definisi gangguan kesehatan anak usia dini, yang kedua, konsep terjadinya penyakit, penyebab dan pencegahannya, yang ketiga yaitu cara penularan penyakit, yang keempat, jenis penyakit yang umum yang dialami oleh anak usia dini, dan yang terakhir adalah fasilitas layanan kesehatan bagi anak usia dini. 1. Pengertian gangguan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Gangguan kesehatan sendiri merupakan keadaan di mana terganggunya keadaan badan, jiwa, dan sosialnya karena adanya atau terjangkitnya sebuah penyakit yang menyerang tubuh sehingga tidak membuat hidup menjadi produktif. Gangguan kesehatan pada anak usia dini ini merupakan gangguan yang sering dialami anak di masa pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Konsep terjadinya penyakit, penyebab, dan pencegahannya. Konsep terjadinya penyakit menggunakan segitiga epidemiologi merupakan konsep yang memberi gambaran tentang hubungan antara tiga faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Segitiga epidemiologi merupakan interaksi antara host atau penjamu, agen atau penyebab, dan environment atau lingkungan, yaitu meliputi 1. Interaksi antara agen penyakit dan lingkungannya, 2. Interaksi antara host dan lingkungannya, 3. Interaksi agen penyakit, host, dan lingkungannya. Gejala penyakit yang timbul merupakan suatu tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada badan kita. Gejala itu ada yang dapat dilihat, dirasa, hidup, atau ditiup. Ada gejala yang dapat dirasakan oleh pasien. Pada pula gejala yang itu dapat diketahui oleh seorang dokter atau perawat sewaktu diadakan pemeriksaan. Apabila tingkat kesakitan dalam suatu populasi penduduk diketahui, maka kita perlu membedakan antara populasi yang mempunyai dan tidak mempunyai penyakit yang spesifik. Pada prakteknya, cara membedakannya sangat sulit. Adapun faktor penyebab terjadinya penyakit yakni faktor lingkungan, baik dari lingkungan biologis, fisik, ataupun sosial. Pencegahan terjadinya suatu penyakit. Bickley Hall membagi upaya pencegahan menjadi 3 bagian, yaitu primordial prevention atau pencegahan awal, yaitu pada pre-pathogenesis. Yang kedua yaitu primary prevention atau pencegahan pertama, yaitu health promotion dan general and specific protection. Secondary prevention yaitu pencegahan tingkat kedua, sehingga early diagnosis and prompt treatment, dan tertiary prevention yaitu pencegahan tingkat ketiga, yaitu disability limitation. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai cara penularan penyakit. Cara penularan penyakit umumnya terbagi menjadi 2, yakni yang pertama penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung atau direct contact merupakan metode penularan yang terjadi apabila kontak fisik secara langsung dengan objek yang terinfeksi.
terdapat 3 metode penyebaran penyakit secara langsung, yaitu yang pertama dari orang ke orang. Biasanya terjadi saat melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua yaitu hewan ke manusia. Penyakit ini umumnya menular dari gigitan hewan atau konsumsi dagingnya. Yang ketiga yaitu ibu ke bayi. Penularan ini terjadi baik saat hamil, proses melahirkan, atau menyusui karena kuman penyakit dapat berpindah dari tubuh ibu ke sang anak melalui plasenta dan menyebabkan penyakit komenstrual atau bawaan lahir. Dan terakhir adalah penularan tidak langsung atau indirect contact, merupakan penularan yang terjadi atau metode penyebaran penyakitnya berasal dari benda yang terkontaminasi, penularan lewat udara atau airborne, dan penularan melalui makanan atau foodborne. Penyakit yang umum terjadi pada anak usia dini yaitu 1. Gangguan psikis. Gangguan ini terjadi meliputi perubahan emosi, fungsi fisik, perilaku, dan kinerja mental. Gangguan ini disebabkan oleh faktor seperti gaya pengasuhan, masalah keluarga, kurangnya perhatian, dan lainnya. 2. Gangguan tidur. Gangguan tidur yang terlalu banyak atau sedikit pada masa pertumbuhan mungkin memiliki efek yang merugikan pada kognitif anak. 3. Gangguan kecemasan. Kecemasan dan ketakutan normal terjadi pada anak, namun jika dalam waktu yang lama dapat melumpuhkan kondisi sosial anak. Gangguan ini dapat dikelola dengan cara mengobati dengan terapi keluarga. Penyakit yang umum terjadi pada anak usia dini. 4. Demam. Anak dikatakan demam jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius. Pada anak, jika demam tinggi dapat menyebabkan kejang atau kerusakan otak. 5. Kejang. Penyebab dari kejang berasal dari demam tinggi, dehidrasi, epilepsi, dan meningitis. Tanda kejang seperti kaku pada badan, gigit terkatup, muntah, dan sebagainya. 6. Cacingan. Anak rentan terkena cacingan karena sering bermain di luar ruangan. Banyak anak yang kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Maka dari itu, setelah beraktivitas, kita harus mengajarkan anak untuk mencuci tangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, maka perlu mengatur fasilitas pelayanan kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan dalam suatu peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan pemerintah tentang fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut. A. Jenis dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. B. Penentuan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
C. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan. D. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. E. Pembinaan dan pengawasan. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan kesehatan pada anak usia dini merupakan gangguan yang sering dialami anak di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Ada beberapa cara penularan penyakit, umumnya terbagi menjadi dua, yakni penularan langsung atau direct contact, dan penularan tidak langsung atau indirect contact. Penyakit yang umum dialami pada anak usia dini seperti gangguan psikis, gangguan tidur, gangguan kecemasan, demam, kejang, stunting, atau cacingan. Dan selaku orang terdekat harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan anak, karena jika anak mengalami gangguan kesehatannya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.